Sing biasane sing kembang awak sampean. Oh berarti jenengan kalau suro munggah Sering disuwuni itu. Oh nggih to. Oh enggak apa. Saya tuh malah iki jare ngumbah pusaka apa ngumbah klambi. Wah aku kok ngumbah kok kanku. Tapi kalau sudah maceme. Jadi artinya akal itu pengertian iki yo dibalekno saka hukum akale. Oh iki benda. Gusti Allah iki mak nyuwun pangapunten, Pak. Nyaosi waktu kang istimewa sepertiga malam yang terakhir. Artinya tempat kang istimewa Baitullah dan barang yang diistimewakan itu secara tidak langsung. Ini sudah jelas. Agama mengakui barang istimewa, waktu istimewa dengan tempat istimewa. Nah, kalau kita pada waktu munajat di suatu makam ada ibaratnya itu wifi yang dulu pernah dipakai untuk leluhur. Keyakinan kita ini tempat istimewa. Contoh masjid, contoh banjar. Nah, padahal menurut kiblat papat itu yang paling bagus ya di rumah kita sendiri. Karena sing diselametkan, sing diakati karo tirane dhewe, sing digawe bunga, sing digawe susah. Mulane wahyu itu misalnya dhewe ora kelanjakan ya goleke ning omahe. Bukan di tempat-tempat. Di tempat itu artinya kita sebagai nganu Pak. Cara nganu bumbune. Masakan dasarnya itu ya rumah kita sendiri Pak. Masakan dasarnya. Dene-dene dikai bumbu cara rawannya ya rawan panggah teng keyakinan awake dhewe nanti arep dikai empal, arep dikai campur niku mangke monggo. Pak Gunadi itu tidak bisa ketemu Durna. Karena dia muja katon Durna bendina dengan kasaktiannya di atas Arjuna. Ekoloyo Pak Gunadi yang dibunuh oleh Pak Gunadi. Iya Pak Gunadi yang dibunuh oleh Durna itu. Durna kan ngomong ora enek sak jagat wis kasektene ngungkuli awakmu Pak Gunadi lah. Lah pas mana kedisian. Akhirnya gugat kali gurune. Terus bener murid. Ora enek muridku ya kowe. Mboten mati lah. Dia meyakini kalau memang betul berguru kalian jelas. Nek kula merenung tentang panjenengan. Jadi kesaktian merenung orang Jawa itu di situ. Merenung itu sudah semacam menjadi keyakinannya, ya, pusakanya lah. Nggih, sugesti tinggi itu kan artinya ke situ Bapak. Numpak sepeda itu belajar ya tiba-tiba, tapi nek tiba terus gak belajar ya sampai kapan bersaken numpak sepeda. Lah makanya ngomong nego numpak sepeda ki yo go, wong roda loro kene ora rubuh kok. Kuwi nek belajar yo ketiba banget. Jadi go itu gak usah belajar. Mau numpak sepeda ki yo go Karena Allah bisa itu karena kebiasaan. Orang Jawa membiasakan diri, akad, hijab, artinya itu. Makanya Thariqah itu adanya cuma di Indonesia, di Arab tidak ada. Thariqah nggih. Nggih lah, contoh Pendirian sahabatnya. Karena orang Jawa meyakini sembah rogone diangkate ciptane Allah harus tumus sembah rogo, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rogo sampai harus ke jiwa dia rasanya. Jadi kalau takbiratul Allah Akbar ini alam mbok pelayok ning ndi. Apa ning warung, apa eling janane mung tangan. Nah ini kan penting to, Pak. Nggih. Makanya akad di situ. Mulane Jawa itu takaran sembah rogo, cipta, jiwa, rasa. Nek Arab cuma ninah urutan. Angger bar takbir terus rukuk sujud lah. Ini sudah selesai. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, sholat sudah sah menurut ajaran kaidah Islam. Jawa tidak begitu. Tapi kalau kowe ngangkat cipta mengucap jiwa kan rasamu mbok lebok ngene. Lah makanya belajarnya Thariqah. Itu kan belajarnya Thariqah itu kan jalan. Nggih. Apa Allah, apa Muhammad, apa la ilaha. Lah niku monggo kebiasaan. Nek kesandung menawa danco ya mesti kulinane danco. Wong kesandunge mudine danco. Ibaratnya kan orang Jawa itu diasah. Nggih, diasah. Kebiasaan nggih. Kebiasaan itu. Nah, anak-anak muda itu sering tak jelaskan dengan akal yang lebih biar rananya dia itu tidak mesti klan enggak. Dia harus belajar dulu akunya dulu. Karena apapun agama, apapun ajaran apapun itu bagi mereka yang berpikir. Makanya ayatnya ikra waca itu artinya dibaca. Jawa yang ngoten niku, Jawa itu jawab. Jawab itu tembung artinya ucapan tuh, Pak. Nek mboten diucap terus napa nyambung to. Nggih. Ya betul itu. Nggih napa mboten. Nah itulah yang saya maksud keahlian jenengan di situ. Bisa mengakalkan sesuatu
yang orang tidak bisa menjelaskan, beliau bisa menjelaskan. Kemarin bapak ini langgar wayah ngopo niku kula bikin. Kula sering kalau bapak engkel-engkelan. Jadi ketemu sama Dewi Cinta. Cinta itu titik Widowati. Cinta itu titik seorang ibu. Jadi tidak aneh. Jadi Anoman itu dengan seorang ibu. Ibu Widowati, titik Widowati pada saat itu. Jadi maknanya ada kidung Anoman. Nah, mulanya ini Pak Apunten nek panjenengan wonten mangke tanduran Nogosari, mbok mlayu wonten. Nogosari nggih. Nogosari niku nek saged mendhet buahe kalih daune. Niki mangke nek bisa nganu jenengan ndemang kalih niki. Nogosari niku lah Nogosari. Karena di dalam suatu tembang kidung Hanoman malumpat ning witing Nogosari amulat jalan kiri sing disawang wong wedok mboten wong lanang. Niku katumpake. Nggih. Dadi Anoman jadi kidung Tarasaba iki jenenge Anoman malumpat wonten witing Nogosari amulat nganan dewi. Dadi sing itu apa Mas? Terus menawi kaitan kalian bojo kula. Nah karena tadi ibu kan ibaratnya titik perempuan. Nah yang menitis kepada ibu aura nyonya mawon nggih. Kinayungannya ibu itu yang perlu dicari kan dalam tahap titisnya itu ngalira tunggal karo sapa terus yang sinten niku sing mriki. Dan anehnya menika Romo. Istri saya itu kemarin kan naik gunung. Itu selalu melihat Eyang Mayangkara. Nah iya yang Mayangkara yang Anoman. Sampai didatangi di Lawu juga, di Gunung Batok niku juga. Jadi Eyang Mayangkara itu besar itu di atas itu. Terus ya langsung datangi sungkem sama beliau yang istri saya itu. Akhir-akhir ini selalu ketemu sama beliau. 2 gunung sudah, Gunung Batok sama Gunung Lawu. Nek jenengan ningali kene Anoman Duto kepanggih Pak. Terus pundi Anoman Duto itu pada saat itu di lucu ta? Sing Sora Kresna. Berarti ada gitu ya? Ya ada. Ngatek meguru ibarat begawan Pak Monobo sampai ngene lho. Arjuna niki mboten iki. Malah bahasanya kan seneng-seneng ya. Iya, bahasanya seneng. iya. Ya begitu seneng dah. Ya memang. Dasabrata iki ora kanggo aku, kanggone awakmu. Jadi aku mau kelewatan. Mulanya dia tidak punya bibit ratu. Kresna tidak mempunyai turun ratu. Arjuna malah putune dari Parikesit itu. Parikesit nggih. Itu tadi. Itu bahasa dia namanya. Nah, terus aneh lagi nggih. Kan saya bawa ke yang apa namanya itu yang siapa ketika diri ya Joyoboyo. Kemudian saya bawa ke yang Mayangkara. Terus kemudian juru kuncinya kan saya konsultasi tentang pusaka yang masih saya. Kaget dia. Loh, jenengan saking pundi? Saya cerita gini. Loh, niki pusakane yang Mayangkara gitu loh. Dibuka sama dia. Ternyata bukan hanya yang Mayangkara di situ, ada ibunya. Gitu. Anjani. Iya. Dan itu ada gambarnya Anjani di situ. Loh kan aneh. Yang nemukan anak masa saya di Arjuna, lah kok kaitannya sama beliau sama pamenang gitu loh. Itulah mulanya pusaka yang dibawa ke Den Haag bahasanya kalau menurut saya fisiknya terus untuk borong, tapi saya auranya masih bisa masyarakat. Yang di pamenang ini ya semuanya. Makanya ya. walaupun BBBC kedor nggak mungkin. Karena barang itu tidak mungkin akan keluar dari sanggar, tidak mungkin. Ada 2 Pak yang saya temukan pada waktu kita meditasi di yang Raden itu juga, iya, klotak itu juga di dalamnya ya yang Mayangkara.
Nah ini remaja saya menemukan yang kuncung, Semar Kuncung itu juga kaitan dengan Eyang Mayangkara gitu. Dua-duanya jenengan itu gak digawe proses kaya kanca kula. Kanca kula ya arep digawe pusaka untuk leluhur digawe semua lho, Pak. Soale niku pengertiane nek umpama niku mboten ketemu kula niku mungkin pada saat itu ya ini sing kuwi tak kenal jenenge Bapak karo Pak. Nggih, digawe kena kasus sampai kuli bandelalan niku bat-batane rasa niku dulure sinten Riau telepon, mbok konsultasi karo Pak Dela ini. Nah, delalah panggil kali kula lah. Mas sampean iki duwe pinjalan saka golek ana ya. Nggone buyutmu wis takok wis apa delok digolek itu. Gaman niku pun disalahkan jual lemari. Alah-alah to ngene tinggal 100 karo wong ora tak kekno. Wis Pak sampean delok. Lah niku ibaratnya mau digawe ora Pak niku. Digawe kena masalah dhisik tapi lagi oleh musaka niku. Nah, begitu musaka niku boleh nih Pak. Urusannya yang semestinya dia harus masuk penjara tidak jadi. Tapi menurut Kasepuan itu pusaka dari leluhur sendiri itu katanya nggak pernah membuat sengsara leluhurnya. Artinya proses penerimaannya kan harus ngeten Pak. Luwe ngoten niku dhek kan akhirnya nek gak ditegur kan artinya tidak punya kekasutapan. Yang niku lak nyuwun pangapunten nggih. Kadang-kadang orang tahu keleluhur enak sing kadang-kadang digawe kasutapane. Nek senang kan berarti kadang-kadang lupa Pak. Begitu artinya dibuat nyama akhirnya ingat. Sama dengan orang ingat Allah lah katakan aja kan ngoten. Zaman arep nyalon DPR lah koyo-koyo tapi baru lali. Nah, itu memang dibuat begitu nek kanca kula niku. Dibuat gitu dulu. Jadi prosesnya eling Mbah Tawira ini buyute piyambake. Nah, kita juga gitu kayaknya. Akhirnya yang dengan anu toh Kiai sedulur ya. Saya juga mengalami itu, Pak. Ini lagi mulane nyuwun paham. Mengalami itu. Saya paham betul loh. Ini sebatas yang saya tahu dalam tanda kutip orang menerima estafet kepemimpinan dalam tanda kutip itu ya itu tadi variabelnya itu. Nah, itu tidak bisa. Memang saya alami diri saya sendiri itu kan dapat dari ayang dari bapak itu ya. Tapi kok terus malah ekonomi saya murat marit dan sebagainya. Suatu saat saya ingat, saya tanyakan sama keluarga saya di Jogja. Loh, orang mungkin pusaka ini bapakmu yang bikin kue sengsara mungkin. Mesti ono sing salah. Cerita-cerita gini lho lah kok gak nyebut. Ya blog artikel Bandung artinya apa toh? Seorang pejabat itu paling tidak bumi ini matanya ngene, banyu matanya. Ini kan artinya kepribadian, bukan belajar dengan alam. Nah, belajar dengan alam, Mbak.